Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bermuajahah. Kita bisa bertemu meskipun secara fisik kita tidak bertemu betul, tetapi minimal dalam pertemuan kali ini, dalam kesempatan yang baik ini, kita berharap mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita harapkan, kita peroleh, utamanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk menelaah kembali apa sih arti tabayun itu. Hasil perenungan saya memang tidak terlalu jauh berbeda hasilnya dengan apa yang pernah saya simpulkan dari konsep tabayun yang dikatakan oleh para tafsir, para ulama, para cendekiawan tentang makna tabayun yang utamanya bisa kita coba untuk kita lacak dari ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat, tepatnya pada ayat ke-6. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binafa'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tidak, panggilan atau seruan kepada orang yang beriman itu di sini tegas. Jika ada seorang fasik yang datang pada kalian dengan membawa satu informasi penting, maka teliti dulu. Fatabayyanu itu artinya ya cermati, teliti, verifikasi, dan telaah dulu dengan seksama. Siapa yang diminta untuk menelaah? Ya orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita betul-betul merasa menjadi bagian dari orang yang beriman, jangan pernah kita bersikap ceroboh untuk menerima berita itu apa adanya. Baik dalam pengertian bersikap a priori untuk menerima sepenuhnya atau menolak sepenuhnya. Apalagi menerima sepenuhnya tanpa sikap kritis. Itu yang bisa berbahaya. Apa bahaya yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini? Antusibu qauman bijahalatin. Agar jangan sampai kalian menimpakan satu bahaya pada suatu kaum. Artinya apa? Dampak sosialnya itu besar sekali. Apalagi sekarang dengan viralnya berita-berita di media sosial, itu luar biasa dampaknya. Kita ketika punya WA misalnya, kemudian kita terima satu berita, lalu tanpa sikap kritis kita sebarluaskan. Kita share, kita bagi dengan orang lain, pada orang lain, pada sesama teman kita. Bisa jadi orang ya menerima apapun yang kita sampaikan itu, padahal sesuatu yang kita sampaikan itu belum tentu benar. Bahkan pernah saya katakan mungkin berita itu benar, tapi tidak layak untuk disebarluaskan. Karena menyangkut riba atau kunjingan. Apalagi kalau kemudian berita itu ternyata fitnah, sesuatu yang disebut berita bohong, yang dampaknya bisa luas ketika orang semua percaya. Misalnya suatu saat ada orang yang mengatakan si A, si Anu, Mr. X itu begini dan begitu. Lalu tanpa kita teliti, langsung kita sebarluaskan. Nah ternyata menjadi berita yang dipercaya orang. Menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh banyak orang. Ini kan berbahaya, padahal beritanya berita bohong. Hoax. Berita yang benar saja tidak seharusnya langsung kita sebarluaskan ketika kita bisa mempertimbangkan bahwa berita itu memang tidak layak untuk kita sebarluaskan. Apalagi berita bohong. Jadi di sini dikatakanlah Allah dengan pernyataan yang tegas, antusibu qauman bijahalah, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya.
pada suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Atas dasar kebodohan itu, ya, jahalat itu, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan, atas perbuatan apa yang kamu lakukan. Penyesalan itu datang kemudian, ya. Jahalah itu sesuatu yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ignore, ketidaktahuan. Orang mengatakan kedunguan. Saya sering mengatakan ketidaktahuan yang kemudian memunculkan keinginan kita untuk kita sebarluaskan itu berbahaya. Kita belum tahu benar salahnya kok tiba-tiba kita sebarluaskan. Padahal yang benar atau salah pun tidak seharusnya langsung kita sebarluaskan kalau memang sesuatu yang mau kita sebarluaskan itu adalah berita yang tidak perlu kita sebarluaskan. Apalagi ketika disebut di situ naba. Naba itu adalah berita penting yang digunakan oleh orang Arab sebagai sesuatu yang punya arti penting, yang sangat berbeda dengan kata khabar yang berarti informasi atau berita yang secara umum bisa diterima atau disebarluaskan. Dari sinilah kemudian kata naba di dalam ayat ini dikaitkan dengan sesuatu yang harus dicermati dan disikapi dengan sikap hati-hati, sehingga perlu diklarifikasi. Dan pada saatnya ketika mau diinformasikan, kita harus bisa menginformasikan sesuatu itu dengan cermat. Dan disitulah sikap bijak kita ketika menerima informasi dan menyebarkan informasi. Nah, seringkali atas dasar jahalah, kebodohan, ketidaktahuan kita, maka apa yang kita sampaikan itu, saya sampaikan apa yang kita beritahukan kepada orang itu, lalu menjadi sesuatu yang dipercaya oleh orang. Padahal mungkin dari ketidaktahuan kita sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita cermati. Dengan kepentingan-kepentingan tertentu seringkali orang berbuat sesuatu yang tidak benar di dalam menerima dan memberikan informasi berita-berita yang tidak seharusnya disikapi dengan cara yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk menyederhanakan apa yang dikaji oleh para ahli tafsir, saya mencoba ingin menjelaskan begini. Di dalam kehidupan masyarakat, yang namanya gosip itu ada di mana-mana. Bahkan ada informasi-informasi yang diberikan oleh orang itu dimaksudkan untuk mengadu domba antara kelompok, antar orang. Sehingga kepentingan-kepentingan mereka untuk mengadu domba itu seringkali sukses menjadi sesuatu yang menghadirkan chaos, karena orang yang diadu domba tidak mengerti bahwa mereka diadu domba oleh orang-orang yang memang sengaja mengadu domba orang-orang yang dibidik. Nah, keadaan-keadaan seperti ini seringkali diperkeruh oleh adanya sekelompok masyarakat yang menjadikan gosip dan bahkan berita aib tentang sesuatu yang terkait dengan kehormatan orang lain itu dijadikan sebagai komoditas seperti barang dagangan untuk meraup keuntungan-keuntungan duniawi. Bahkan untuk tujuan meraih popularitas, masih ada orang yang dengan sengaja menjual gosip yang bahkan menyangkut dirinya dan keluarganya agar orang mengenal dirinya. Nah, dalam dunia selebritas, ya, ada dugaan dari orang yang ingin dikenal itu sengaja menjual gosip yang menyangkut dirinya dan bahkan keluarganya di media sosial, bahkan kemudian di media mainstream. Dengan sangat meyakinkan dia katakan, sehingga orang mengenal dirinya dengan serta-merta. Ya, berita itu berita apapun yang penting menarik orang untuk mencermati. Nah, perilaku-perilaku seperti ini, perilaku gosip yang telah menjadi penyakit masyarakat ini tidak disadari oleh banyak orang. Bahkan kalau orang sudah senang dengan gosip, apapun kemudian menjadi sesuatu yang disenangi, yang digemari. Bahkan katakan ada sejumlah orang yang memang punya kebiasaan menyebarluaskan gosip, ibarat orang itu sudah menjadikan gosip itu sebagai bagian dari kegiatannya sehari-hari.
Di sinilah Allah mengingatkan, gosip seperti itu adalah sesuatu yang betul-betul dilarang bagi orang-orang yang beriman. Bahkan yang disebut riba, menggunjing, yang tindakan kita di dalam menggunjing itu sebenarnya menceritakan tentang sesuatu yang benar, tapi kebenaran yang kita ceritakan itu sebenarnya merupakan aib orang. Seharusnya tidak kita ceritakan pada orang lain. Nah, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahkan Allah melarang betul dengan larangan yang tegas. Ya ayyuhalladzina amanu istaribu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wa yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka kemudian dikatakan pada Allah, jangan pula kalian memata-matai dan saling mengunjing. Ayuhibbu ayyahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudara sendiri? Ini metafor yang luar biasa ini. Jadi orang yang suka gosip itu diibaratkan orang yang makan bangkai saudara sendiri. Fakarihtumuh, sudah barang tentu kalian jijik untuk melakukannya. Wattaqullah, karena itu Allah mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu tawwabur rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah, ayat ini ayat yang menegaskan bahwa seringkali gosip-gosip yang kita sebarluaskan itu sebegitu rupa telah menjadi komoditas. Padahal itu dilarang oleh Allah, dan orang-orang yang beriman kadang-kadang tidak sadar bahwa perilaku seperti ini sesungguhnya menjadi perilaku yang tidak hanya berdampak negatif pada diri orang yang digosipkan, tapi juga menjadi sesuatu yang bisa jadi memberikan dampak negatif pada banyak orang. Dampak sosialnya besar sekali, utamanya dampak negatif. Bahkan para ulama mengatakan dari penyakit ini syahwat akan meluas dan berkembang penyakit lain yang tidak kalah bahayanya, di antara kebiasaan berbohong, memutuskan silaturahim, melakukan pemboikotan yang disebut dengan hajar, ada kegiatan tasayyuk dan tahazub atau kebijakan atau pembelaan, dan penggabungnya sebagian kaum muslimin pada sebuah kelompok atau jamaah atau pada orang tertentu secara eksklusif dengan semangat kelompok yang berpotensi menafikan semangat kebersamaan. Nah, bahkan saya katakan munculnya influencer dan buzzer itu bisa jadi karena adanya penyakit ini. Syahwatnya itu terdorong, keinginan-keinginan di dalamnya terdorong untuk melakukan sesuatu yang memuaskan dirinya karena kepentingan-kepentingan dirinya dan kelompoknya. Sehingga dengan sangat masif ada sekelompok orang yang sengaja melakukan pembunuhan karakter. Ada karakter assassination yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang pada orang atau kelompok orang lain. Dan bahkan bukan tidak mungkin orang-orang yang melakukannya itu adalah orang-orang yang dibayar untuk itu. Ada yang namanya partisanship. Bagaimana orang berpihak pada orang tertentu atau kelompok orang tertentu, kemudian melakukan tindakan yang serupa dengan gosip-gosip terhadap orang-orang tertentu, dan bahkan memfitnah dengan fitnah-fitnah yang kecil untuk menjatuhkan orang lain. Kegiatan untuk mencitrakan negatif terhadap orang atau sesama orang dan mencitrakan serba positif terhadap kelompok atau orang tertentu itu bisa dilakukan oleh orang karena orang dengan serta-merta itu sudah menjadikan sesuatu yang mereka lakukan itu sebagai mata pencarian. Nah, di sini kita kembali pada ayat yang kita kaji pada surat Al-Hujurat ayat 6. Ada orang-orang yang memang disebut dalam ayat ini sebagai orang fasik. Fasik itu siapa? Yang di dalam tafsir dikatakan fasikun ay kharijun an ta'ah, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Artinya apa? Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah. Sehingga tindakan tindakan keluar dari ketaatan itu menjadi sesuatu yang dilakukan dengan mantap. Salah satunya adalah ketika mereka memberitakan kebohongan.
memberitakan hoax pada orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan orang lain dan untuk bisa membuat orang yang dibelanya menjadi tercitrakan baik. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini tentang arti penting tabayun itu apa. Mengapa tabayun itu sangat diperlukan saat ini dan di saat-saat yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah. Potensi-potensi yang ada pada diri orang dan diri kita itu mestinya digunakan untuk sesuatu yang positif. Kecintaan kita kepada orang jangan kemudian membuat kita tidak punya sikap kritis terhadap orang yang kita cintai. Bahkan cinta kita kepada orang atau kelompok orang itu harus memunculkan sikap kritis terhadap orang itu karena apa? Kita tidak ingin orang itu jatuh. Nah sekarang ini banyak orang yang justru karena cintanya kepada seseorang atau orang lain menjatuhkan orang itu dengan cara terus memuji orang itu dan bahkan menjadi penjilat. Sehingga kecintaannya pada orang itu membuat orang itu bisa terjerumus karena perilakunya yang tidak baik. Sebab apapun yang dilakukan orang yang kita cintai itu kita biarkan saja. Itu bukan mencintai orang tapi menjerumuskan orang. Demikian juga kebencian kita kepada orang lain itu seringkali membuat kita selalu ingin menjatuhkan orang yang kita benci itu secara tidak proporsional, bahkan pada titik tertentu bisa sampai pada tahapan saling membunuh dalam pengertian pembunuhan yang beragam. Bisa terjadi pembunuhan dalam arti fisik, tapi juga dalam arti pembunuhan karakter assassination. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita beri contoh misalnya tindakan ribah atau menggunjing, ini tidak akan mudah terobati. Ketika orang sudah mencintai tindakan menggunjing, dia tidak akan hanya menggunjing di ruang-ruang privat, dia mungkin akan bisa menggunjing di ruang-ruang publik. Sehingga kebohongan publik itu sudah menjadi sesuatu yang biasa saja mereka lakukan. Dan kalau orang sudah punya penyakit seperti ini, sulit terapinya. Di dalam kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 6 ini, sekali lagi, di dalam kitab tafsir memang kajiannya itu terkait dengan bagaimana kita harus bertabayun, meneliti, mengklarifikasi, mengkaji berita-berita. Apalagi ketika berita itu datang dari orang-orang yang memang suka berbohong. Ibnu Katsir misalnya menyatakan bahwa turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kasus. Bagaimana yang diriwayatkan dari banyak jalur, dan kata Ibnu Katsir, riwayat yang terpilih adalah riwayat dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari jalur kepala suku Bani Mustalik, yaitu Harith bin Dirar al-Huzai, ayah dari Juwairiyah binti al-Harith Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan begini, kami diberitahu oleh Muhammad ibn Sabik, beliau berkata, aku diberitahu oleh Isa bin Dinar, beliau berkata, aku diberitahu oleh ayahku bahwa beliau mendengar langsung penuturan Al-Harith bin Dirar al-Huzai radhiyallahu anhu. Al-Harith mengatakan apa? Beliau mengatakan, aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu beliau mengajakku ke dalam Islam, artinya mengajak saya memeluk agama Islam. Dan aku pun menyetujuinya. Aku katakan, wahai Rasulullah, aku akan pulang untuk mengajak mereka berislam, juga berzakat. Siapa yang menerima, aku kumpulkan zakatnya dan silakan kirim utusan kepadaku pada saat ini. Dan maksud saya, setelah kau kirim utusan kepadaku pada saat ini, agar mereka membawa zakat yang telah kumpulkan itu kepadamu. Jadi ini misi yang dijanjikan oleh Al-Harith. Nah, setelah dia mengumpulkan zakat tersebut dari orang-orang yang menerima dakwahnya, dan sampailah pula pada tempo yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, ternyata utusan tersebut menahan diri dan tidak datang. Sementara itu Al-Harith mengira bahwa Allah dan Rasulnya marah. Nah, pada saat itu dikatakan, maka ia pun segera mengumpulkan kaumnya yang kaya dan mengumumkan, dulu Rasulullah SAW pernah menentukan waktu untuk memerintahkan utusannya agar mengambil zakat yang ada padaku. Sedangkan menyelisih janji bukanlah kebiasaan Rasulullah SAW.
dan tidak mungkin utusannya ditahan kecuali karena adanya kemarahan Allah dan Rasulnya. Maka utusan kita, mari kita datangi Rasulullah SAW. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab tafsir, sebenarnya Rasulullah SAW telah mengutus Al-Walid bin Uqbah kepada Al-Harith untuk mengambil zakat tersebut, tetapi di tengah jalan Al-Walid ketakutan, sehingga ia pun kembalilah kepada Rasulullah SAW sembari mengatakan, wahai Rasulullah, Al-Harith menolak menyerahkan zakatnya, bahkan hendak membunuhku. Maka marahlah Rasulullah SAW lalu mengutus pasukan kepada Al-Harith. Sementara itu Al-Harith telah berangkat bersama kaumnya. Nah, ini kan sebuah pengkhianatan dari seorang yang diutus yang kemudian memberitakan sesuatu dengan berita bohong. Yang akhirnya Rasulullah mengambil sikap untuk mengirim pasukan untuk menemui Al-Harith. Sementara itu Al-Harith yang juga tidak tahu menau tentang hal itu telah berangkat bersama kaumnya. Nah, ketika pasukan berangkat dan meninggalkan Madinah, bertemulah Al-Harith dengan mereka. Kemudian terjadi dialog. Nah, diceritakan di sini, pasukan itu berkata, nah ini dia Al-Harith. Setelah Al-Harith mengenali mereka, ia pun berkata, bahwa ada siapa kalian diutus? Mereka, siapa kalian diutus? Mereka menjawab, kepadamu ya Al-Harith. Nah, Al-Harith itu bertanya, nah untuk apa kalian diutus? Nah, mereka pasukan itu mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutus Al-Walid bin Uqbah, dan dia melaporkan bahwa engkau menolak membayar zakat, padahal pernah kau menjanjikan untuk membayar zakat. Bahkan Al-Walid mengatakan bahwa Al-Harith ingin membunuhnya. Nah, dari berita itu kemudian Al-Harith menyangkut, tidak benar itu, bohong. Demi Allah yang telah mengutus Muhammad, dengan sungguhnya aku tidak pernah melihatnya sama sekali, apalagi datang kepada aku. Jadi orang yang bernama Walid itu tidak pernah ketemu sama saya. Nah, diceritakan kemudian setelah Al-Harith menghadap Rasulullah SAW bertanya, benarkah engkau menolak membayar zakat dan bahkan ingin membunuh utusanku? Nah, Rasulullah bertanya pada Al-Harith, ya Al-Harith, benar enggak kamu ini menolak membayar zakat dan bahkan ingin membunuh utusanku? Nah, dari pertanyaan itu Al-Harith mengatakan, tidak benar ya Rasulullah, itu bohong, demi Allah yang telah mengutusmu, dengan sungguhnya aku tidak pernah melihatnya dan tidak telah datang utusanmu itu kepadaku. Jadi yang namanya Walid itu nggak pernah datang kepada Al-Harith. Juga tidaklah aku berangkat kecuali setelah nyata ketidakhadiran utusanmu. Jadi saya berangkat untuk menemui itu karena utusanmu nggak pernah datang untuk menjemput zakat, mengambil zakat yang mestinya diambil dariku. Aku justru khawatir jika ia tidak datang karena adanya kemarahan Allah dan Rasulnya. Saya khawatir jangan-jangan utusanmu itu tidak datang karena engkau marah. Nah, dari sinilah kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Di samping kasus ini terjadi di antara kaum mukminin, orang yang beriman seperti yang kami katakan tadi, juga karena berkaitan dengan perintah yang tidak sah dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini kata para ahli tafsir sekaligus menunjukkan bahwa penyelewengan terhadap perintah ini dapat mengurangi kadar keimanan seseorang. Oleh karena itu, mari kita siapkan telinga dan hati kita. Jangan kita siapkan telinga kita saja, tapi hati kita seraya mohon kepada Allah agar berkenan melapangkan dada kita dengan nasihat ayat ini. Jika ada orang fasik, orang yang memang punya perilaku sering menyimpang dari aturan Allah, yang datang kepada diri kita dengan membawa berita penting, informasi apapun, maka kita harus bertabayun, teliti dulu, cermati dulu, klarifikasi dulu, jangan sampai kita langsung percaya. Ya, kasus Walid itu memang sederhana, tetapi kalau kita cermati itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang yang seharusnya datang kepada Al-Harith tidak datang. Al-Harith yang menunggu datangan utusan dari Rasulullah itu menunggu-nunggu kok tidak datang. Muncullah prasangka. Prasangka dari Rasulullah dan prasangka dari Al-Harith sebagai akibat dari sikap orang fasik yang namanya Walid itu. Nah, Walid disebut fasik karena pelakunya fusuk, yaitu dia keluar dari ketaatannya kepada Allah. Nah, sehingga setiap kemaksiatan itu disebut fusuk. Karena itu orang fasik itu diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu fasik akbar, fasik besar, dan fasik
asghar. Fasik besar identik dengan kafir, kafir besar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang biasa melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan itu dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi orang munafik yang melakukan tindakan yang sama dengan orang-orang kafir itulah yang disebut dengan orang-orang yang sudah disebut fasik akbar. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 67, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Nah, kita juga tahu kemunafikan kaum munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW itu yang juga sering disebut di dalam Al-Quran dengan nifak i'tiqadi, kemunafikan besar yang terkait dengan masalah akidah, itu bisa terjadi sekarang ini. Nah, sementara ada yang namanya fasik asghar, kefasikan kecil yang identik dengan dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti orang yang berbohong. Jadi bukan sesuatu yang bersifat i'tiqadi atau terkait dengan keyakinan, tetapi dengan amalan-amalan atau sifatnya itu fi'liyah, seperti berbohong, mengadu domba, memutuskan perkara tanpa melakukan tabayun. Itu adalah disebut kefasikan kecil, fasik kecil. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh banyak orang dan seringkali orang tidak mencermati. Nah, sehingga kata-kata fasik di dalam ayat ini oleh para ulama dikatakan orang-orang yang melakukan tindakan maksiat itu disebut fasik. Ketika kemaksiatan itu dilakukan secara fi'liyah, secara amali di dalam tindakan sehari-hari. Dia yakin bahwa Islam itu benar, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Itu namanya orang yang disebut fasik asghar. Nah, sementara orang-orang yang sebenarnya etikatnya, akidahnya itu sudah melenceng dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kefasikan didasarkan pada keyakinannya itu disebut fasik akbar. Nah, kebohongan orang-orang yang baik fasik akbar maupun fasik asghar itu harus dicermati. Bahkan Al-Qurtubi mengatakan Al-Walid itu bisa menjadi contoh untuk menyatakan bahwa fasik itu adalah tindakan kebohongan. Kefasikan itu adalah tindakan kebohongan, sehingga orang semacam Al-Walid meskipun akidahnya itu masih tetap seperti yang lain karena dia berbohong, maka dikatakan dia itu orang fasik pada saat itu. Kefasikan yang tidak membuat dia keluar dari Islam, tetapi itu menjadi tindakan yang berbahaya. Sehingga dampak dari fasik ini bisa kita lihat. Kefasikan kecil saja itu harus kita waspadai, apalagi kefasikan dalam arti yang besar. Nah, kalimat fatabayyanu, teliti dulu, itu adalah sesuatu yang harus kita cermati. Mari kita coba endapkan dulu apa yang diberitakan oleh orang sampai kita betul-betul tahu apakah yang dikatakan oleh orang itu benar atau salah. Jangan terburu-buru untuk mengatakan iya atau tidak. Teliti dulu apa yang dikatakan oleh orang, jangan disimpulkan bahwa itu benar atau salah. Karena ketika kita itu langsung percaya, bisa jadi kita akan menyesal karena kesalahan yang kemudian kita anggap benar itu akan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan kata bijahalah itu artinya secara salah. Ketika kita itu menerima berita dengan sikap yang salah, kesalahan yang kita lakukan itu kemudian kita anggap sebagai kebenaran dan terus kita bela secara masif dengan alasan yang bermacam-macam, itu mengakibatkan kita bisa menjadi orang yang tidak hanya sesat tetapi juga menyesatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata fatus bihu alama fa'altum nadimin, kemudian kalian menyesal atas apa yang kalian lakukan, itu dikatakan oleh para ahli tafsir, kalau Anda itu menerima sebuah berita tanpa mengklarifikasi berita yang disampaikan oleh orang, kemudian Anda katakan berita ini benar atau salah, lalu Anda sampaikan kepada orang dengan keyakinan Anda yang sedemikian rupa, bisa jadi apa yang Anda sampaikan itu akan mendolimi diri Anda dan orang lain. Dan pada saatnya ketika kita itu punya
informasi, coba telah dulu. Informasi itu datang dari siapa dan benar apa salah. Kalau kita sudah yakin berita itu benar, pertimbangkan lagi, layak nggak berita itu saya sampaikan kepada orang lain. Nah, kasus tentang kebohongan ala Walid itu menjadi pelajaran bagi kita. Meskipun ada orang yang beragama Islam, jangan tiba-tiba kita percaya pada berita yang diberikan atau disampaikan oleh orang Islam yang memang bisa jadi pada saatnya orang itu berbohong. Tidak ada jaminan orang Islam itu selamanya tidak akan pernah berbohong. Al-Walid itu adalah orang Islam yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi utusan yang pada saat itu diminta untuk mengambil zakat dari Al-Harith. Tetapi karena dia itu enggan untuk melakukan tindakan itu, kepada Rasulullah dia berbohong. Seolah-olah dia telah melakukan tindakan itu, bahkan kemudian mengatakan, saya tidak mendapatkan harta zakat di Rasulullah, bahkan Al-Harith mengancam saya untuk membunuh saya. Nah, ini yang mengakibatkan Rasulullah kemudian marah. Sampai-sampai Rasulullah mengutus pasukan. Nah, Al-Harith yang merasa dirinya itu tidak nyaman ketika Rasulullah tidak segera mendatangkan atau mengutus utusan, mencoba untuk tahu, cari tahu. Nah, di tengah jalan terjadi dialog. Andai kata orang-orang yang ada di kalangan Al-Haris dan Rasulullah itu tidak sama-sama bersabar, bisa terjadi perang. Nah, sekarang kita coba untuk belajar. Mungkin enggak perseteruan, peperangan, kebencian itu terjadi karena berita-berita bohong, karena hoax itu. Sangat mungkin, bahkan tidak sangat mungkin. Sudah terjadi. Sehingga sekali lagi, mari kita jadikan tabayun itu sebagai bagian dari cara kita untuk mengklarifikasi setiap berita yang datang dari kita, dan kemudian sikapilah setiap berita itu dengan sikap bijak. Kalau memang itu adalah berita bohong, katakan bahwa itu adalah kebohongan, dan kalau memang itu harus Anda sebarluaskan dan Anda katakan sebagai sebuah kebohongan dan bermanfaat, ya mari kita sebarluaskan agar semuanya bisa menjadi clear, jelas. Tapi andai kata berita itu benar pun, sebenarnya kita harus juga mencermati, bersikap bijak. Kalau memang berita yang dikatakan orang itu benar, tetapi tidak layak untuk diviralkan, ya jangan diviralkan, jangan disebarluaskan. Karena bisa jadi justru memviralkan berita itu akan berdampak buruk pada banyak orang. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, karena kita sudah melakukan tindakan yang ceroboh. Inilah sesuatu yang bisa saya sampaikan. Pengajian ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita agar bisa bersikap bijak, utamanya ketika menerima berita dan memberitakan kembali sesuatu. Dengan sikap kita yang bijak itu, insya Allah Allah akan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Dan marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu bisa bersikap benar di dalam menerima dan memberitakan berita apapun dengan bertabayun. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.